Sore hari ini saya akan khotbah tentang mana yang lebih penting. Kehidupan atau penghidupan? Uang atau orang? Kesehatan atau kekayaan? Mari kita lihat firman Tuhan. Lukas 12 ayat 23. Karena kita tuh kalau nggak diajarin gini ya, yang dipikirin di otak kita tuh cuan-cuan-cuan ya kan. Lukas 12 ayat 23. Baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yesus mengajarkan dalam Lukas 12 ayat 23 bahwa hidup kita lebih penting dari makanan. Tubuh kita lebih penting dari pakaian. Apa artinya? Hidup itu bicara soal well-being, ya. Bicara tentang kehidupan. Kehidupan kita lebih penting dari penghidupan kita. Tubuh kita bicara soal kesehatan kita, fisik kita itu lebih penting dari penampilan kita. Saya akan bahas satu-satu. Makanan bicara soal kebutuhan. Perut manusia, banyak orang hidup dipimpin perut. Rasa lapar kata firman Tuhan memaksa orang bekerja dalam Amsal 16 ayat 26. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Makanan bicara soal kebutuhan. Dalam hidup ini, hidup orang tuh lebih didrive oleh kebutuhan dan keinginan. Sehingga orang banyak mengabaikan kehidupan. Banyak orang yang mentingin cari uang. Kerja terus, cari uang terus. Untuk mencukupi kebutuhan dan juga memenuhi keinginan. Kita harus bekerja karena supaya hidup kita berbuah. Kita harus kerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kita, keluarga kita, hidup kita sendiri. Kata firman Tuhan supaya hidup kita tidak jadi beban. Katakan amin. Tapi pada dasarnya yang namanya kebutuhan itu adalah makan, minum, pakai. Rumah menjadi salah satu kebutuhan. Anda ngontrak, Anda nyicil, rumah merupakan kebutuhan. Tapi pada dasarnya, kenapa orang tidak pernah berhenti bekerja adalah karena gini, banyaknya keinginan yang harus dipenuhi. Bukan lagi kebutuhan. Banyak orang lebih dipimpin oleh keinginan. Karena driven by desire, bukan driven by needs. Orang gak ngerti kata cukup. Hidup orang lebih dipimpin oleh keinginan yang gak ada habis. Sementara orang itu gak sadar bahwa hidupnya tuh sudah gak berkualitas. Dia udah gak ngurus dirinya sendiri. Karena yang dicari duit. Kerja terus demi duit. Harta yang ditumpukin. Tapi dia melalaikan kehidupannya sendiri. Ketika orang mulai didrive sama keinginan yang gak ada habisnya. Mereka gak sadar bahwa hidup mereka mulai gak berkualitas. Hidup mereka mulai gak merdeka. Dan hidup mereka mulai gak bahagia. Gak ada lagi waktu untuk santai. Gak ada lagi waktu untuk istirahat yang cukup. Gak ada lagi waktu untuk olahraga. Gak ada waktu untuk rekreasi sama keluarga. Makan bersama tiap malam jadi susah. Bahkan cari waktu untuk berlibur setahun sekali bagi banyak orang itu kendala. Papa gak ikut lah. Toko lagi rame kalau libur lebaran kalian aja. Banyak gak yang gitu? Saya mau kasih tahu. Diberkati itu adalah gini. Kita bisa merasa cukup dan punya karunia menikmati. Katakan amin. Ukuran diberkati itu bukan seberapa banyak harta. Saya bukan konglomerat. Tapi menurut Anda saya diberkati? Orang itu diberkati kalau dia bisa ngerti rasa cukup. Bahasa Inggrisnya fulfilled. Content. Kita bisa ngerasa content. Cukup. Content tuh gini, kayak happy gitu loh. Kayak udah merasa, aduh, I feel so content gitu. Content buat beberapa orang itu masalah. Bikin dia jadi malas dan gak mau berusaha lebih. I agree, tapi
Konten adalah berkat Tuhan. Karena banyak orang hartanya sebanyak apapun never feel content. Nggak feeling fulfilled. Nggak pernah merasa cukup. Diberkati adalah diberi karunia menikmati. Kita lihat Pengkhotbah 5 ayat 18. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Boleh nggak kerja? Boleh. Kerja keras boleh nggak? Boleh. Cari cuan terus boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, kalau kamu nggak punya karunia menikmati kuasa untuk menikmati setiap harta benda, berarti Anda tidak diberkati. Mengambil waktu bersukacita dalam jerih payah adalah berkat Allah. Katakan amin. Saya percaya bahwa Pengkhotbah 3 bilang begini, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita kerja keras. Ada waktunya kita menikmati hasil kerja keras. Yang setuju katakan amin. Saya punya istilah gini, orang yang gak diberkati Tuhan, itu kaya tapi miskin. Kok bisa? Kalau Anda berpikir bahwa Anda sampai gak punya waktu untuk liburan sama keluarga, berarti Anda miskin. Orang yang kaya tuh gini, dia punya kebebasan untuk berkata stop kerja. Waktunya saya liburan. Ini orang kaya. Tapi kalau orang harta udah banyak tapi gak bisa tutup toko, artinya dia miskin. Sampai gak bisa liburan itu kayak budak. Diperbudak sama uang. Libur aja susah, tutup toko 3 hari berasa rugi. Anda harus tahu bahwa waktu kita jalan terus, kita gak muda terus. Kita gak sehat terus, kita suatu hari akan sampai di titik jalan mulai lambat. Kesehatan mulai menurun. Kita udah mesti jaga makan. Jangan sampai di titik itu Anda baru menyesal, kok belum ke Israel. Makanya Kanatur saya kasih tahu. Kalau orang mau berangkat ke Israel umur 60 tahun ke atas harus didampingi anaknya. Gua gak bisa nenteng mereka, saya bilang. Karena perjalanan ke Tanah Suci wajib bawa koper sendiri. Nggak ada private porter. Suami saya yang terganteng sedunia yang ngangkatin koper emak-emak. Jangan dong. Makanya mumpung masih sehat, kaki masih kuat, nabung buat pergi ke Tanah Suci. Amin. Kalau punya duit tuh jangan ke Jepang dulu, Eropa dulu, Tanah Suci dulu. Amen. Sentil sama Ibu Gembala. Banyak orang kaya tapi miskin. Lebih sayang uangnya daripada keluarganya. Lebih sayang uangnya daripada dirinya. Pengkhotbah 6 ayat 2 bilang gini, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingini. Kaya gak nih orang? Mau apa aja bisa. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Nah, ini bicara apa? Jangan sampai Anda tuh kerja terus tapi Anda gak nikmatin. Begitu Anda tua, yang nikmatin mantu Anda. Mantu Anda bawa keluarganya, bawa teman baiknya. Haleluya. Karunia menikmati harta bangsa-bangsa. Berkat Tuhan bagi kita hanya bisa kita nikmati kalau kita ngerti. Hidup ini lebih penting daripada makanan. Hidup Anda lebih penting daripada keinginan dan kebutuhanmu. Dengar baik, jangan karena penghidupan Anda lupa menghidupi hidupmu. Banyak orang gak enjoy life. Saya yang ngeliatin orang-orang yang kayak gini, saya kasihan. Hidup itu diperbudak sama uang. Kerja terus sampai stres. Saya kasih tahu, saya kalau kerja keras. Bahasa Inggrisnya gini, susah bahasa Indonesia. I work hard, I play hard. Kalau Anda kerja sungguh-sungguh. Tapi waktu Anda punya waktu sama keluarga, nikmati sungguh-sungguh. Saya bersyukur suami saya bertobat. Dulu dia lebih ngirit
kalau sama keluarga, royal sama orang lain. Kewali. Harusnya kita lebih royal sama keluarga sendiri. Kenapa? Orang-orang yang bersama-sama kita waktu susah. Mereka yang layak menikmati hasil kerja keras kita. Amin. Waktu kita susah yang menderita siapa? Istri, anak-anak, benar? Suami, anak-anak. Kenapa waktu kita kaya yang kita traktir terus pegawai, teman. Sementara anak bini ngirit loh gitu. Saya bersyukur Pak Jojo sekarang sangat murah hati sama saya. Dulu kalau liburan, saya bilang sayang, udah setahun cuma 2 kali ngajak anak-anak liburan, jangan bintang 3 mulu dong. Kasian. Terus tiap kali kami liburan, koper saya isinya apa Bapak Ibu? Segala yang instan-instan buat sarapan. Supaya ngirit Bapak Ibu. Saya perhatikan, banyak orang yang sekali-kalinya bisa liburan sama keluarga, pelitnya minta ampun. Hotel cari yang murah, kalau bisa Airbnb yang gak jelas. Makan, jangan breakfast di hotel. Mahal, kue. Kita bawa sendiri dari rumah yang tinggal diseduh air panas. Bapak, kita udah sampai di sini. Boleh naik mainan gak yang gini-gini? Mahal nak. Ntar di Ancol aja. Kerja capek-capek, jangan pelit sama keluarga. Nikmatin. Makan lu ngirit. Jalan sama keluarga mu medit. Kebalik itu. Suami saya brainwash. Saya bilang gini, Jo, saya kerja capek loh. Masa saya liburan begini? Hotelnya kecil bener. Buka koper aja gak ada tempat. Sampai buka pintu susah kalau koper udah buka. Pelit amat Jo gitu. Anak-anak juga komplain ya kan. Aduh kesian ya anak saya. Tapi sekarang suami saya baik banget sama saya. Ampun dah. Tepuk tangan buat Bapak Gembala. Gitu dong. Biar aku dikasih terus yang terbaik ya kan. Saya seneng. Sekarang suami saya udah berubah. Kalau liburan keluarga paling minim bintang 4 lah. Seneng saya. Ya iya dong. Giliran tamu pendeta mana? Bintang 4 gitu kan. Istri sama anak jalan-jalan bintang 3. Kebalik dong. Ayo suami-suami berubah. Istri-istri senggol suaminya. Kayak Pak Jojo dong. Gitu. Saya kasih tahu. Kayak buat apa kalau Anda gak bahagia? Kayak buat apa kalau rumah tanggamu gak saling setia? Tahukah Anda salah satu berkat Tuhan itu dalam penghidupan kita adalah kebahagiaan? Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Salah satu berkat Tuhan dalam hidup ini adalah kebahagiaan dalam rumah tangga. Jangan cari duit terus, tapi kalau pulang ke rumah berantem udah kayak kapal pecah. Anda gak mau pulang cepet-cepet. Tunggu bini gue tidur baru gue pulang. Kenapa? Ewet. Ada istri-istri ya yang saya perhatikan. Suaminya kaya juga gak bahagia. Makanya saya ngambil kesimpulan. Kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh kekayaan. Banyak orang yang stres punya suami kaya. Soalnya banyak wewe gombelnya. Saya ya bukan bersyukur Pak Jojo gak kaya raya ya. Paling enggak gini loh. Gue tahu duitnya berapa. Karena kalau sampai berkurang gue tanya kemana gitu. Kalau ada laki-laki yang duitnya udah gak kehitung. Anda kan gak tahu simpenannya berapa. 5 jangan-jangan ya kan. Yuk lihat hidupmu. Apakah hidupmu lebih penting daripada keinginanmu? Jangan sampai Anda kerja terus, cari duit terus, rumah tangga gak bahagia, hidupmu gak bahagia. Sampai kerja terus gak punya waktu olahraga. Udah mekar kemana-mana, udah kolesterol naik tinggi, darah rendah, semua diborongin semua. Yuk, hidupmu lebih penting dari kebutuhanmu. Hidupmu lebih penting dari keinginanmu. Jangan sampai Anda hidup gak memperhatikan apakah hidupmu berkualitas. Apakah Anda diperbudak sama uang?
Punya waktu enggak liburan sama keluarga? Punya waktu enggak makan malam sama keluarga? Punya waktu enggak untuk olahraga? Punya waktu enggak untuk sekedar nonton TV dan bersantai? Saya kasih tahu, santai enggak dosa. Ketika saya day off, saya benar-benar ngambil waktu untuk bersantai. Sayangnya hampir enggak ada day off sejak jadi gembala, saudara. Learn to reward yourself. Katakan saya layak menikmati hasil kerja keras saya. Yuk, babat mindset pelit. Pengkhotbah 5 ayat 9 bilang siapa mencintai uang tidak akan pernah puas sama uang. Berapapun banyak hartamu, you will say never enough. Oleh karena itu belajar mengerti kata cukup, kehidupanmu lebih penting daripada keinginanmu. Yang terakhir, Lukas 12 ayat 23 tadi bilang gini, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tubuh kita yang di dalam nih lebih penting daripada pakaian. Orang seringkali lebih fokus kepada penampilan daripada kesehatan. Pakaiannya sih branded, tapi banyak penyakit. Kalau Anda punya uang, harusnya yang penting, lebih penting itu digunakan untuk merawat dirimu, bukan cari pakaianmu. Bukan penampilanmu, bukan mobilmu. Mobil boleh Lexus, Mercy, segala macam. Tapi buat apa kalau Anda tidak sehat? Mau naik mobil? Nggak bisa mobil sport, mau turun aja nggak bisa squat. Kalau Anda punya uang, nomor 1, rawat dirimu. Katakan aku harus merawat diri. Ada istri yang saya lihat. Suaminya berpenghasilan fantastis. Istrinya ngatur uang pinter. Setiap bulan dibelikan aset dan investasi. Top. Istri bijak. Tetapi istrinya tidak merawat diri. Apa yang terjadi? Ada pepatah berkata wanita itu diuji saat di bawah dan laki-laki diuji saat di atas, bukan? Tapi menurut saya, baik kaya maupun miskin, ujian selalu ada. Suami yang penghasilannya lumayan, tapi karena istrinya kurang menawan, akhirnya jatuhnya sama teman atau karyawan. Karena itu, jangan lebih sayang uang daripada orang. Kalau Anda mengasihi suami Anda, rawatlah diri Anda. Kalau Anda mengasihi istri Anda, rawatlah diri Anda. Saya mau ngomong apa yang real. Masalahnya tuh bukan soal mempercantik diri aja. Suntik sana, suntik sini, betot sana, betot sini, tarik sana, tarik sini. Bukan cuma itu. Itu penting. Tapi memastikan bahwa apapun yang masuk ke mulutmu dan menyentuh kulitmu haruslah berkualitas, jangan asal murah. Heran, kalau makan ngirit tapi bisa beli tas branded. Kalau perawatan ngirit-ngirit tapi bisa beli baju branded. Orang lebih ngutamain penampilannya, bajunya, tasnya, sepatunya, jam tangannya daripada kesehatannya. Bu Heni, kan treatment kecantikan mahal, Bu. Saya nggak tahu karena saya kan di endorse. Nah, terus saya bilang gini, Ibu bukannya mampu. Soalnya saya lihat dari atas ke bawah branded semua. Orang bisa beli baju branded, tas branded, sepatu branded, tapi kalau perawatan ngirit-ngirit. Padahal yang menyentuh kulitmu dan masuk ke mulutmu, which is ke tubuhmu, itu harus berkualitas. Karena tubuh lebih penting dari pakaian. Tubuh lebih penting dari penampilan, katakan amin. Giliran makan cari yang murah. Ke pasar nawar 5.000 aja gak mau. 2.000 gitu. Berapa tuh nasi campur? 45.000. Ih mahal. Kalau deket rumah saya cepet 3. Makanan pelit tapi bisa beli tas branded. Bingung saya. Ini sejujurnya di depan mata saya. Saya menemukan. Saya lihat bagaimana orang kasih makan anaknya. Ngirit, gak mau bayar breakfast di hotel. Semua yang instan-instan dikasih ke anaknya. Yang tinggal digoreng tuh, tahu kan ya, kita kan gak boleh sebut brand, gak boleh sebut produk. Pokoknya yang instan deh, yang cepet gak pakai repot gitu. Ya, yang tinggal drive thru gitu, ya kan? Junk food. Itu yang dikasih ke anaknya. Murah, meriah dan cepat, Ibu Heni. Iya, tapi anak lu gak sehat.
Dapur menentukan masa depan. Makanan menentukan masa depan. Setuju nggak? Apa yang Anda tumpuk dari kecil sampai besar, Anda tuai umur 40-50. Giliran yang masuk ke dalam mulut, which is mempengaruhi kesehatan, sama segala sesuatu yang bersentuhan dengan kulit, kita ngirit-ngirit. Tapi giliran penampilan, branded. Yang tersinggung gak apa-apa, yang penting bertobat. Jangan sampai Anda ngutamain penampilan luar, tapi dalamnya gak sehat. Saya perhatikan, orang pakai emas kanan kiri ya, tuh cincin, ya ampun, 4-4. Batunya gede-gede, kilau-kilau sampai silo. Jam tangan mahal. Bajunya, nggak tahu dah tuh merek apa. Asli apa enggak gue juga nggak tahu. Tapi semua ikat pinggang bisa keren. Tapi kancing nggak bisa. Udah nggak bisa ke kancing perutnya. Artinya apa? Kok mengutamakan penampilan luar, kesehatan nggak diurusin. Kalau Anda punya duit, kurus tuh gampang. Saya ngomong terus terang. Anda tinggal bayar tuh klinik-klinik kesehatan, klinik-klinik kecantikan yang bisa merawat Anda. Saya sama Pak Jojo produk hasil endorsan yang berhasil. Anda tinggal ke sana tanya. Kok bisa tuh Bu Heni kurus? Saya kasih tahu, satu kali kita mau undang dokter nutrisinya untuk bagikan di sini. Anda mau? Mau kurus? Mau sehat? Kurus bukan ukuran sehat. Karena banyak orang kurus yang gak sehat. Kita mau belajar bagaimana hidup sehat. Kalau Anda sayang sama istri Anda sayang sama suami Anda sayang anak-anak Anda harus sehat. Katakan aku harus sehat. Kesehatan adalah aset yang paling berharga dalam hidup kita. Percuma harta banyak kalau kita gak sehat. Makan apa gak bisa, kemana-mana gak bisa. Apalagi yang takut naik pesawat. Anda mau kemana? Kalau gaya hidup Anda tidak berubah, saya kasih tahu. Semua harta yang Anda kumpulkan suatu hari akan habis untuk mengobati penyakit Anda. Anda tidak mau kan? Katakan tolak dalam nama Yesus. Katakan tubuh saya lebih penting dari penampilan saya. 3, 2, 1. Ukuran Anda sehat atau tidak adalah lihat perutmu. Lingkaran perutmu menunjukkan ketidaksehatanmu. Kita punya banyak PT di sini, ya. Aku kalau lihat dia di Instagram, aku keder. Aduh jauh Tuhan, bagaimana bisa sampai ke sana? Saya kasih tahu ya, semua orang malas. Saya juga malas olahraga. Tapi kita harus paksa demi sehat. Kita harus bangun budaya sehat. Build the habit. Segala sesuatu yang Anda lakukan katanya lebih dari 22 kali setiap hari jadi kebiasaan. Saya pengen Anda sehat. Saya pengen punya jemaat yang kualitas hidupnya baik. Anda harus sehat. Anda gak boleh sakit. Jangan bikin cuan rumah sakit. Amen. Kurangi makan makanan yang tidak fresh, yang diolah. Masak. Beli yang fresh. Hindari minuman-minuman berwarna. Stop. Banyak minum air putih. Saya kasih tahu, saya kan suka ngopi. Kopi yang sehat itu tanpa susu, tanpa gula. Biasain. Kalau Anda sudah belajar, lama-lama bisa rasa manis di mulut Anda. Yuk, sehat yuk. Jangan minum yang bikin racun di tubuhmu. Beli vitamin juga jangan ngirit. Vitamin cari yang bagus, jangan sembarangan. Ingat baik-baik, apapun yang masuk ke mulutmu dan menyentuh kulitmu harus berkualitas. Jangan asal murah. Katakan amin. Ingatlah, harta kita tidak bisa kita bawa mati. Apa yang paling penting Yesus sudah ajarin kita. Hidup ini lebih penting dari makanan. Tubuh ini lebih penting dari pakaian. Yang artinya kualitas hidupmu jauh lebih penting daripada keinginanmu dan segala kebutuhanmu. Jangan kejar harta terus sampai ndak urus hidupmu. Saya kasihan lihat orang-orang yang kerja sampai ndak bisa libur. Kerja sampai sakit. Stres sampai jantungan. Why? Why do that to yourself? Enjoy your life. Amen. Ada waktu kerja keras, ada waktu untuk menikmati hasil kerja keras. Tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Jangan mentingin penampilan hanya demi kesombongan. Urus tubuhmu baik-baik karena ini adalah bait Allah. Yang mau berubah katakan amin. Kita berdoa, Bapa di sorga, tolong kami semua supaya kami lebih bijaksana dengan hidup kami.
Kami mau belajar ngerti apa yang Yesus ajarkan. Bahwa hidup ini lebih penting daripada makanan. Dan tubuh ini lebih penting dari pakaian. Beri hikmat buat kami masing-masing. Bagaimana kami belajar hidup sehat. Bagaimana kami bisa mengatur pola tidur, pola hidup kami, waktu kami untuk bisa istirahat cukup. Punya waktu dengan keluarga. Punya hidup yang berkualitas. Bisa punya kuasa menikmati hidup ini. Berkati setiap rumah tangga supaya rukun dan bahagia. Kami tidak cekcok terus, ribut, urusan uang, urusan anak. Tapi kami bisa penuh kasih dan saling mengerti. Ada penerimaan yang besar dalam setiap rumah tangga. Ada kasih dan kemampuan mengampuni. Di dalam nama Yesus. Kami yang mau hidup berkualitas, katakan amin. Tuhan memberkati.